kewajiban terlebih dahulu. Ya, jadi jangan kita hanya meminta hak kita, tapi kita tidak melaksanakan kewajiban. Ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Hak warga negara. Nah, tadi kan hak dan kewajiban kalian sebagai di keluarga, di sekolah. Nah, ini kita akan bahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Kalian warga negara bukan? Iya. Ya, kita semua adalah warga negara. Ya, hak warga negara mencakup berbagai aspek seperti aspek atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak membentuk keluarga, hak atas pendidikan, hak untuk memajukan diri secara kolektif, hak atas perlindungan hukum, serta hak asasi manusia lainnya. Banyak ya. Nah, sedangkan menurut KBBI, ya, apa namanya KBBI? Bahasa Indonesia. Besar Bahasa Indonesia. Hak adalah sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya. Hak biasanya ada setelah suatu norma atau aturan dibuat. Namun ada juga hak yang sudah ada jauh sebelum norma itu dibuat. Hak inilah yang disebut dengan apa? Hak asasi manusia. Sedangkan kewajiban menurut KBBI adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau suatu keharusan. Ya, dalam ilmu hukum kewajiban disebut sebagai segala sesuatu yang menjadi tugas manusia atau membina kemanusiaan. Terus selanjutnya, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Tuh, hak kewajiban di sekolah, hak kewajiban di keluarga, hak kewajiban di masyarakat. Ya, contoh-contohnya sudah ada ya di Baga. Contoh hak kita di sekolah salah satunya adalah menggunakan fasilitas sekolah. Apa sih contoh fasilitas sekolah yang kalian nikmati? Kursi, meja, ya kan. Terus misalnya ada olahraga, kalian mau olahraga, ada bola basket, ada bola futsal, ada raket yang bisa kalian nikmati atau gunakan seperti itu ya. Sedangkan kewajibannya apa? Salah satunya melaksanakan tata tertib sekolah. Apa contohnya? Misalnya memakai seragam yang rapi, datang tepat waktu. Itu salah satu contoh kecil kalian melaksanakan kewajiban di sekolah. Hak dan kewajiban kita di keluarga, ya, mendapat perlindungan dan keamanan dari siapa? Orang tua. Terus apa? Mendapatkan jaminan kesehatan. Artinya kalau kalian sakit nanti akan diberikan apa? Pengobatan yang maksimal oleh kedua orang tua. Seperti itu ya. Terus contoh kewajiban kita selalu berkata jujur dengan orang rumah. Ayo, ada yang bohong nggak sama ayah dan ibunya? Enggak? Ada nggak? Enggak ya. Semuanya anak yang baik, anak yang jujur. Oke. Terus hak dan kewajiban di masyarakat. Nah, selain kita sebagai seorang pelajar, kita merupakan anggota masyarakat. Salah satunya contoh haknya apa? Sarul. Haknya sarul di hak dan kewajiban masyarakat sarul. Sebutkan sarul. Menjaga lingkungan. Itu kewajiban. Nah, haknya adalah apa? Beragama dan beribadah. Itu hak ya, hak kita sebagai anggota masyarakat. Beragama dan beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Contoh kewajibannya benar yang disebutkan Sarul tadi, yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan buang sampah sembarangan, jangan merusak tanaman orang pastinya ya, itu tidak boleh. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Selanjutnya, sejauh ini bisa dipahami mengenai materi hak dan kewajiban? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Cukup? Oke. Kalau begitu, Ibu ada ini, ya, ada studi kasus. Ini adalah berita-berita yang Ibu ambil bisa di televisi, bisa di internet, ya kan? Ada studi kasus mengenai pelanggaran hak warga negara. Jadi nanti perintahnya kalian dibentuk per kelompok, ya. Satu kelompok Ibu kasih satu studi kasus. Silakan kalian baca, ya. Apa sih hak-hak yang dilanggar dalam berita ini? Kalian cari di sini. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Misalnya kayak oknum polisi salah tembak 2 warga Poso. Ya kan, oknum polisi salah tembak 2 warga Poso. Apa sih pelanggaran hak di sini yang dilanggar? Coba, ada nggak misalnya contoh? Pasal 28B ayat 2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang. Atau misalnya setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Bisa. Nah, nanti kalian baca apa sih studi kasus di sini yang dilanggar, ya. Terus ini ada juga perusakan rumah doa di Padang, 9 orang diamankan, ya kan? Ada angka putus sekolah di Indonesia meningkat lagi. Nah, ini termasuk dalam pasal pendidikan. Apa? Pasal apa? 31 ayat 1 misalnya. Terus ini ada DPRD Kota Blitar akan klarifikasi pihak pecah 10 karyawan. Tentang apa? Hak untuk mendapatkan pekerjaan. Ada nggak di situ? 27 ayat 2. Ya. Nanti silakan diskusikan dengan kelompoknya. Kira-kira pasal apa saja sih yang dilanggar dalam berita tersebut? Ya, nanti Ibu minta kalian mempresentasikan. Bu, dalam studi kasus ini kami mengetahui bahwa hak yang dilanggar adalah hak untuk berkumpul, ya, misalnya, atau hak mereka untuk tidak ada kebebasan dalam memeluk agama, seperti itu, ya. Nanti Ibu perwakilan saja satu orang untuk membacakan hasil diskusinya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kelompoknya sudah seperti ini saja, ya. Itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, silakan nanti kalian balik belajarnya masing-masing, ya kan, biar enak. Yang mungkin yang paling belakang nanti bisa mendekat ke depan. Oke? Bisa dimengerti? Bisa. Oke, silakan pilih studi kasus mana yang mau kalian ambil. Oke. Yang mana? Buka, ambil aja satu aja. Nah, ini, ya. Oke. Ini, ya. Nah, ini kelompoknya. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mendiskusikan, ya, dengan kelompok kalian masing-masing. Kamu ini dapat apa? Salah pegang. Ayo, apa ini? Pelaksanaan sama yang berjalan. Coba dibagikan dengan gunakannya. Kenapa sih kita ada kalau ini Al-Quran ada pasalnya.
Solusinya apa di kita itu? Bukan solusi nggak berarti apa solusinya? Pasalnya nanti banyak ini udah ketemu pasal apa yang dilanggar? Apa mbak kira-kira pasal apa?
meningkat lagi. Oke, angka putus sekolah di Indonesia meningkat Lagi. Oke, dalam berita itu bagaimana? Apa coba jelaskan secara singkat isi berita itu seperti apa? Ini ada Alvin Kodri. Dia berumur 16 tahun, lulusan SMP di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ingin sekali melanjutkan pendidikannya, namun apa daya, kemiskinan memaksanya putus sekolah. Jangankan pengenyangan pendidikan, memenuhi kebutuhan harian saja keluarganya tertatih-tatih. Terus Siang itu Selasa 18/26/2024, Alvin tersenyum menunjukkan surat kelulusannya di rumahnya di desa Panembahan, Kecamatan Pleret. Siswa SMPN 1 Pleret itu meraih nilai tinggi rata-rata 86 dari 11 mata pelajaran. Beberapa mata pelajaran nilainya di atas 87. Namun dia mengalami apa? Tidak ada uang. akan tetapi nilai bagus dan sehingga kelulusan muridnya terancam sia-sia. Ia tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA karena persoalan ini. Oke, persoalan di biaya. Jadi sesuai dengan tabel ini, menurut kalian pasal apa yang terjadi dalam studi kasus itu? Pasal 27 ayat 2. Pasal 27 ayat 2. Apa bunyinya? Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oke, selanjutnya pasal apa lagi? 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya Pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. oke, jadi studi kasus itu Alvin ya. Alvin ya namanya ya. Dia kesulitan untuk melanjutkan sekolah. Nah, berarti pasal di situ adalah tentang pendidikan, kehidupan layak, serta mempertahankan hidup. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Boleh kita kasih tepuk salut? Sudah tahu tepuk salut? Jadi ibu ajarkan ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut.
Oke. Dari diskusi itu, dari studi kasus itu, pelajaran apa yang dilakukan? Pasal berapa? Pasal 28 D ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Satu atau ada lagi? Ada lagi. 28 E ayat 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Oke, dua atau tiga? Dua. Oke, terima kasih. Jadi di studi kasus itu ada dua pasal ya. Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup. Benar? Benar. Kelangsungan hidup, berkembang, serta berhak atas perlindungan ya. Jadi di situ perlindungannya sudah apa? Perlindungannya dari anggota polisi melakukan penyelidikan ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kita kasih tepuk cinta. Sudah tahu tepuk cinta? Belum. Kasih contoh ya. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Oke, bisa? Bisa. Oke, 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Oke, terima kasih. Untuk kelompok yang belum berkesempatan memberikan pendapatnya, nanti kita di tugas
Speed, ya. Speed ini ada pertanyaannya, ya. Ada sekitar 15 pertanyaan. Berebut ya. Kelompok mana yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Oke? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sebutkan contoh kewajiban di masyarakat. 1, 2, 3. Siapa yang menjawab? Oke, kelompok 4 apa? Menjaga lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Oke, 1 poin untuk kelompok 4 ya. Sini aja, kelompok 4 1 poin. Oke, kita eliminasi. Lanjut ya. Sebutkan contoh hari peringatan. Oke, nomor 2. Oke, apa? Mendapatkan kasih sayang. Mendapatkan kasih sayang. Benar nggak? Benar. 1 poin kelompok 3. Ayo, kelompok 1 dan kelompok 3. Oke.